Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kepada Allah. Tentu hadirnya kita di kesempatan ini semua karena kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara bukti syukur kita adalah senantiasa menghadirkan kalimat-kalimat pengakuan di dalam diri bahwa semua itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi ketika hati kita ditundukkan dalam ketaatan, itu adalah bagian kenikmatan yang betul-betul harus kita selalu syukuri. Karena apalah guna harta yang melimpah, sehat badan, sehat jasmani, kuat fisik, tapi ternyata hati tidak ditundukkan dalam ketaatan. Maka hadirnya kita di kesempatan ini adalah bagian dari kenikmatan yang harus kita syukuri. Serta salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita teladani demi keselamatan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Jemaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah hari ini kita kembali akan mengkaji satu bab yang saya rasa penting untuk kita bicarakan, kitab Riyadhus Shalihin. Ada satu bab yang penting untuk kita bahas, yaitu tentang keutamaan wudu. Kenapa jamaah sekalian? Karena sekali lagi kita ingin setiap ibadah yang kita lakukan itu punya spirit. Jadi bukan sekedar selesai, bukan sekedar tuntas, bukan sekedar beres, tapi kita ingin menghadirkan spirit-spirit apa yang mesti kita raih, apa yang mesti kita harapkan di dalam ibadah itu, termasuk dalam hal wudu. Karena ternyata banyak sekali dalil yang menyebutkan keutamaan wudu. Bahkan ketika kita melihat riwayat, membaca riwayat tentang amalan yang menjadikan Bilal belum wafat tapi bunyi terompas sendalnya itu sudah terdengar di surga, itu amalan wudu. Bukan ikutnya Bilal berperang, bukan sabarnya Bilal ketika disiksa, ketika baru saja
mau masuk Islam atau ketika baru saja masuk Islam, bukan amalan-amalan itu. Maka penting untuk kita menyebutkan beberapa riwayat yang terdapat di dalam kitab ini untuk menjadi spirit untuk kita, bagaimana kita lebih bersemangat lagi berwudu, bukan sekedar menyelesaikan wudu. Yang pertama kita ambil dari riwayat hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sebagaimana ia berkata, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati yud'auna yaumal qiyamah, sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat, gurran muhajjalina min atharil wudu, dalam keadaan dahi, tangan dan kaki mereka bersinar karena bekas wudu. Faman istata'a minkum ayyutila gurratah falyaf'al, maka barang siapa yang mampu untuk memanjangkan sinar dahinya, hendaklah ia melakukannya. Jadi yang pertama, hadis ini menggambarkan kondisi di akhirat, menggambarkan kondisi di akhirat, bahwa ternyata umat Rasulullah, di antara tanda umat Rasulullah ketika dia dibangkitkan adalah ada cahaya dari dahi mereka, atau ada bagian-bagian tubuh mereka yang darinya itu bercahaya. Dan ini kata para ulama kekhususan yang diberikan oleh umat Rasulullah, dan menjadi tanda ketika umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan dengan apa? Dengan cahaya-cahaya dari wajahnya, dari kakinya, yang semua itu adalah disebabkan oleh wudunya ketika di dunia. Kemudian hadis ini juga menandakan bahwa kelak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menandai kita, akan mengenal kita sebagai umatnya dengan itu. Maka penting spirit itu kita hadirkan ketika kita berwudu. Kita berwudu bukan hanya sekedar untuk tahara, bersuci, tapi lebih dari itu kita niatkan semoga kita kelak di akhirat cepat dikenal oleh Rasulullah sebab bekas wudu yang kita lakukan di dunia. Itu harapan kita, dan itu spirit yang kita harus hadirkan ketika berwudu. Menghadirkan spirit, menghadirkan niat bahwa semoga dengan wudu ini selain mensucikan untuk ibadah, juga menjadi sebab untuk kita lebih mudah dikenal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya. Maka melalui hadis ini juga para ulama mengatakan bahwa hadis ini menjadi dalil mustahabnya, dianjurkannya kita melebihkan wudu dari anggota-anggota yang wajib terbasuh oleh wudu. Misalkan contoh, mencuci tangan itu yang wajib sampai siku. Mencuci tangan yang wajib sampai siku. Tapi mustahab, dianjurkan untuk melebihkannya. Satu kepal, melebihkannya satu kepal, atau satu genggaman dari siku.
Jadi melebihkannya, jangan pas di siku, melebihkannya, karena ini semua nanti yang akan bercahaya. Sama dengan kaki, yang wajib ketika membasuh kaki adalah sampai di mata kaki, tapi mustahab untuk melebihkannya. Dengan apa? Membasuhnya antara lutut sampai mata kaki, berarti betis, pertengahan, itu dibasuh. Nah, ini yang diingatkan oleh hadis ini, bahwa dianjurkan kita melebihi dari gerakan, bukan pada jumlahnya atau bukan pada menambah gerakan yang lain, tapi untuk hal-hal yang wajib yang punya batasan, itu yang dilebihkan. Itu yang disampaikan oleh para ulama, mustahab untuk kita lakukan. Kemudian hadis ini juga yang disampaikan oleh para ulama dan disimpulkan oleh para ulama, bahwa tidak dianjurkannya kita ketika selesai wudu sengaja mengeringkan bekas-bekas wudu. Jadi kalau kita sudah berwudu, kita mau pakai baju sholat, jangan sengaja ambil handuk dilap semua tangannya yang sudah kena air wudu, dibasuh semua mukanya, dibasuh semua kaki, dilap semua mukanya, dilap semua kakinya yang sudah terkena air wudu. Para ulama mengatakan biarkan air wudu itu mengering dengan sendirinya. Biarkan air wudu itu mengering dengan sendirinya, sebab itulah yang akan menjadi cahaya kelak di akhirat. Nah, jemaah yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, dengan sempurna atau dengan memperbaiki wudunya, kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi, maka keluarlah segala dosa dari jasadnya sehingga dari bawah kuku-kukunya. Ini keutamaan wudu yang kedua. Syekh Salim bin Aid al-Hilali rahimahullah memberikan beberapa catatan dari hadis ini. Yang pertama, bahwa di antara keutamaan wudu, bahwa wudu itu penghapus dosa-dosa. Jadi kharajat khotoyahu min jasadihi, ya, itu adalah janji dari Rasulullah SAW bagi orang yang senantiasa berwudu, bahwa wudunya itu akan menjadi sebab keluarnya, jatuhnya, rontoknya dosa-dosa itu dari jasad, dari tubuh kita. Maka ketika berwudu, spirit kedua yang harus dihadirkan adalah niatkan bahwa dengan wudu itu dosa-dosa itu berjatuhan. Sebab apa? Tubuh ini yang menghadirkan dosa-dosa. Maka tubuh ini kita harapkan bersih dari dosa dengan air wudu yang tadi kita lakukan. Dan kita sangat bersyukur karena Allah menghadirkan 5 kali sehari minimal kita berwudu. Artinya apa? Allah seakan membukakan 5 kali pintu penghapusan dosa dalam 24 jam. Jadi di subuh hari kita baru bangun, kita berwudu untuk sholat. Anggaplah misalkan kita mulai dengan sholat subuh,
Jaraknya tentu akan banyak dosa. Dari pagi sampai siang hari Allah hadirkan zuhur sebagai apa? Sebagai wadah penghapusan dosa. Dengan apa? Berwudu. Belum lagi berjalannya ke masjid, belum lagi dengan melaksanakan salat berjamaah, yang semua itu adalah bagian dari amalan-amalan penghapus dosa. Dari wudunya saja sudah menjadi penyebab terhapusnya dosa. Dari duhur sampai asar, di waktu asar Allah hadirkan pintu wudu penghapus dosa antara duhur dan asar. Di waktu asar maghrib kita mungkin ada dosa, Allah hadirkan waktu maghrib, ada di situ pintu wudu untuk menjadi penghapus dosa. Di malam hari atau mungkin bahkan sebelum tidur ada pintu dosa, kita berwudu sebelum tidur. Dan itu Rasulullah SAW janjikan bagi umatnya yang senantiasa menjaga wudu. Maka para ulama mengatakan, jangan membiarkan wudu itu terputus. Maksimalkan kita jangan sampai wudu terputus. Maksudnya bagaimana? Jangan membiarkan jeda waktu yang lama wudu terputus. Kita misalkan dalam keadaan safar dari Pinerang ke Makassar, di Barru kita singgah buang air kecil, kita ke kamar mandi membuang air, keluar dari kamar mandi langsung ambil wudu sebelum naik ke kendaraan, sebelum melanjutkan perjalanan. Sebab apa? Para ulama mengatakan keutamaan wudu itu sangat luar biasa. Dia akan menjaga kita. Dia akan menjaga kita. Kemudian dia akan menjadi pengingat. Kata ulama, di antara keutamaan wudu, dia akan menjadi pengingat dikala ada niat untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Perbuatan-perbuatan dosa. Mungkin ada sesuatu yang tangan mau ambil. Hei, kau dalam keadaan wudu. Pantaskah dalam keadaan wudu mengambil sesuatu? Mungkin ada sesuatu yang kita mau makan, tapi dengan wudu mengingatkan, tak pantas kau makan itu dalam keadaan suci. Nah, itu keutamaan wudu. Maka jaga, jangan biarkan wudu terlalu lama putus. Sebisa mungkin dimaksimalkan. Setelah mandi langsung wudu. Sehingga apa? Di dalam waktu-waktu setelah kita beribadah wajib, itu ada ibadah-ibadah sunnah yang kata ulama tentu berbeda jika dilakukan dengan wudu. Kita duduk-duduk menunggu antrian, misalkan di mana kita duduk-duduk menunggu antrian, kita ada wudu, kita baca Al-Fatihah berulang-ulang atau kita baca surah Al-Ikhlas berulang-ulang, tentu beda pahalanya ketika kita dalam keadaan wudu kita ulang-ulang itu dengan tanpa wudu kita ulang-ulang itu Al-Fatihah. Atau kita bertasbih subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, akbar, kita ulang-ulang itu dalam keadaan wudu dengan tidak berwudu, tentu akan beda. Maka para ulama mengatakan jangan membiarkan terlalu lama jarak kita dengan wudu. Nah, kemudian berikutnya kata beliau, ya, dosa-dosa berada pada jasad dan jasad itulah wadahnya. Jadi tubuh ini, jasad ini tempatnya dosa. Maka kita ingin melunturkan dosa-dosa itu dengan apa? Dengan wudu. Jadi spirit ini yang harus kita jaga. Jadi spirit yang pertama tadi, niatkan wudu supaya kelak akan menjadi cahaya untuk kelak kita akan mudah dikenal oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, sebelum berwudu hadirkan hati kita, niatkan bahwa semoga dengan wudu ini menjadi sebab jatuhnya, terhapusnya, keluarnya dosa-dosa dari tubuh kita. Kemudian yang menarik adalah fa ahsanal wudu'a. Kalimat ini yang harus dicatat. Fa ahsanal wudu'a.
Yang mana yang dijamin dosanya diampuni dengan wudunya? Yang mana yang dijamin wudunya akan menjadi sebab terhapusnya dosa? Yaitu orang yang fa ahsanal wudu'ah, orang yang memperbaiki wudunya. Dia melaksanakannya, dia melakukannya sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan juga ya asal wudu selesai kemudian berharap wudunya menjadi sebab terhapusnya dosa. Karena ulama mengatakan kalimat dalam hadis ini yang menarik yang harus diperhatikan adalah fa ahsanal wudu'ah, orang yang melakukan wudu dengan betul-betul memperbaiki wudunya, memperhatikan rukun-rukun wudu, itulah yang jika terpenuhi akan mendapat jaminan penghampusan dosa. Jemaah yang insyaallah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya ada hadis di sini yang menarik, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khotoya." Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah aku tunjuki kamu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa-dosa? Tapi Rasulullah tidak hanya menjamin penghapusan dosa. Jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikutnya adalah wa yarfa'u bihid darajat. Setelah dosa-dosanya diampuni, derajatnya akan diangkat. Qalu bala ya Rasulullah. Nah, sahabat menjawab, ya Rasulullah, kami ingin diberitahu amalan yang menjadi sebab diampuni dosa-dosa kami dan sebab diangkatnya derajat kami. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan isbagul wudu'i 'alal makarih. Nah, menyempurnakan wudu di saat sulit. Menyempurnakan wudu di saat sulit. Ini keutamaan khusus lagi. Keutamaan khusus lagi, yaitu menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit. Yang mana itu seperti dalam keadaan sulit? Kita berwudu dalam kondisi yang berbeda seperti biasanya. Misalkan kita ke Malino. Di Malino itu kondisinya bagaimana? Air yang dingin. Ya, air yang dingin. Tapi ternyata dinginnya air itu tidak menjadikan kita lupa menyempurnakan, lalai dari menyempurnakan wudu. Dalam kondisi itu, dua jaminan yang dijaminkan Rasulullah kepada kita. Akan diampuni dosa-dosa kita dan akan diangkat derajat kita. Nah, kemudian selanjutnya disebutkan wa kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid-masjid. Ini juga keutamaan ini. Jangan lagi muncul pertanyaan, bagaimana kalau naik motor? Karena hadisnya mengatakan memperbanyak langkah ke masjid. Bagaimana kalau naik motor? Allah lebih tahu tentang bagaimana Allah menghisab, menghitung semua kebaikan hambanya. Jadi jangan lagi diperdebatkan. Sampai ada yang bilang kalau naik mobil dihitung 4 kali lipat putaran ban, kalau naik motor dihitung 2 kali putaran ban. Iya, jangan lagi dibahas seperti itu. Yang pastinya Allah lebih tahu bagaimana Allah menghitung setiap niat baik kita dalam melaksanakan ketaatan kepadanya. Nah, ini yang menarik lagi, wantidharus salati ba'da shalah. Di antara yang menjadi sebab terhapusnya dosa dan diangkatnya derajat adalah menunggu waktu salat satu ke waktu salat berikutnya. Alhamdulillah, saya lihat Bapak Ibu di sini, masya Allah, di waktu maghrib dan isya minimal ini kita jaga, karena tidak mungkin kita jaga waktu subuh dengan duhur. Karena kalau waktu subuh dan duhur yang kita jaga, wallahu a'lam bishawab, minimal yang kita jaga antara
maghrib dan isya. Kalau ini kita jaga dan rutin kita jaga, tapi sekali lagi menjaganya diisi dengan amalan-amalan. Diisi dengan amalan-amalan. Apakah dengan membaca Al-Quran, apakah dengan bertasbih, ya, atau apakah dengan sholat-sholat sunnah, silahkan. Ya, yang penting betul-betul intidharus shalah ba'da shalah itu betul-betul dimanfaatkan dengan diisi dengan amal soleh. Nah, terakhir ada satu riwayat, dan ini dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, siapa yang setelah berwudu thumma yaqulu, kemudian dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyatu yadkhulu min ayyiha sya. Ini. Jadi barang siapa yang setelah berwudu membaca doa tadi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Melainkan dibukakan baginya pintu-pintu surga yang 8. Jadi 8 pintu surga akan dibuka untuknya, dan dipersilahkan masuk dari pintu mana saja di antara yang dia inginkan. Jadi jangan lupa membaca doa ini. Jangan lupa membaca doa ini setelah berwudu. Kalau ada yang menambahkan dengan riwayat waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin, ya itu memang ada riwayatnya. Ya, waj'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin itu diriwayatkan dari Imam At-Tirmidzi. Tapi di antara dalil yang paling sahih adalah riwayat Imam Muslim. Hanya sampai pada lafaz wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Siapa yang membaca ini setelah wudu akan dibukakan pintu surga 8, dan dia akan dipersilahkan memasukinya melalui pintu mana saja yang dia mau suka. Jemaah yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita sampaikan di awal tadi, yang ingin kita jadikan spirit untuk lebih semangat menyempurnakan wudu dan menghadirkan semua harapan-harapan itu dalam wudu. Apakah salah? Tidak. Hadirkan harapan itu. Meskipun pada prinsipnya memang kita berwudu untuk bersuci, untuk ibadah. Tapi niat ini dan jaminan-jaminan ini tidak masalah kita hadirkan di dalam hati dan harapan kita dalam doa kita ketika hendak berwudu. Semoga dengan semua yang kita niatkan itu kelak di akhirat kita raih dengan keyakinan dan jaminan dari Rasulullah SAW. Saya rasa cukup untuk materi yang kita sampaikan di sore yang berbahagia ini. Fastabiqul khairat. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Tadi kita bahas panjang lebar terkait dengan bahwa wudu menjadi sebab terhapusnya dosa-dosa. Lalu pertanyaannya, dosa yang mana saja ya yang dihapuskan oleh, yang disebabkan terhapusnya karena wudu? Ya, di antara keterangan dari para ulama, yang pertama itu adalah dosa-dosa yang masuk kategori dosa kecil. Ya, dosa-dosa yang masuk kategori dosa kecil. Ya, dia tidak masuk dosa besar. Yang mana itu dosa-dosa besar? Tentu sudah pernah kita gambarkan. Di antaranya syirik, ya, di antaranya durhaka kepada kedua orang tua, di antaranya sumpah palsu, ya, dan dosa-dosa besar yang lain itu kata para ulama, ya, dosa-dosa besar itu hanya dihapuskan dengan taubat nasuha. Tapi yang dihapuskan
Dosa-dosa yang dihapuskan yang disebabkan oleh wudu itu hanya dosa-dosa yang masuk kategori dosa kecil. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak ada hubungannya dengan hak orang lain di dalamnya. Ya, dosa yang tidak ada hubungan hak orang lain di dalamnya. Maksudnya yang mana? Dosa yang mengharuskan ada kerelaan dulu dari orang lain. Nah, itu tidak masuk dalam penghapusan itu. Ya, tidak masuk dari penghapusan itu. Seperti dosa mengambil hak orang lain. Hak orang lain itu tidak ada balasannya kecuali mengembalikan haknya. Ya, tidak ada balasannya yang setimpal kecuali mengembalikan haknya. Jadi tidak bisa hak orang lain yang ada pada diri kita, ya, yang kita tidak kembalikan, tidak kita berikan, itu dihapuskan dengan amalan wudu. Tidak. Ya, jadi dua catatan itu yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, dosa yang tidak masuk kategori dosa besar itulah yang akan diampuni atau yang tergugus dosanya karena wudu. Kemudian yang kedua, dosa yang tidak terikat terhubung dengan orang lain. Kalau terhubung dengan orang lain, ya, maka itu beda ceritanya. Ya, beda ceritanya. Dan itu yang disampaikan oleh para ulama dalam hal itu. Terima kasih.